penggerak PKK Kelurahan Teluk yang dimotori oleh Pokja 3 dan didukung oleh Kelurahan Teluk telah menggerakkan pemanfaatan tanah pekarangan atau PTP yang dimulai dari Dawes, RT, dan RW. Dukungan Kelurahan Teluk yang diwujudkan dengan mengeluarkan SK tentang pemanfaatan tanah pekarangan. Tim penggerak PKK Kelurahan Teluk juga telah mengadakan lomba PTP tingkat kelurahan, yaitu yang diwakili oleh 17 RW pada tanggal 20 Desember 2020 yang dimenangkan oleh RW 01. Selanjutnya Kelurahan Teluk maju di tingkat kecamatan dan juara 1, sehingga tim penggerak PKK Teluk yang mewakili Kecamatan Selatan untuk maju di tingkat kabupaten. PTP ini selain untuk ketahanan pangan juga membantu perekonomian di masyarakat khususnya di RW 1, memanfaatkan pekarangan yang telah menghasilkan sayuran, toga, buah-buahan untuk ekonomi masyarakat sendiri. Selamat datang di RW 1 Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan. RW 1 yang terdiri dari 4 RT dan terletak di Jalan Samparangin. Walaupun terletak di tengah kota, namun RW 1 tetap terlihat sejuk, asri, dan juga nyaman. Suasana yang tercipta di RW 1 karena warganya yang giat memanfaatkan tanah pekarangan. Terlihat jelas di sepanjang Jalan Samparangin dan tiap sudut rumah terdapat berbagai macam tanaman. Ada tanaman toga, sayur mayur, dan aneka buah. Pemanfaatan tanah pekarangan memiliki 3 kriteria, yaitu pekarangan sempit, pekarangan sedang, dan juga pekarangan luas. Komoditas yang diusahakan warga RW 1 Kelurahan Teluk adalah tanaman yang mengandung unsur karbohidrat, vitamin dan mineral, biofarma, dan juga protein. Yang mengandung karbohidrat yaitu tanaman singkong yang dapat diolah menjadi berbagai macam makanan. Selain tanaman yang mengandung karbohidrat, juga ada tanaman yang mengandung vitamin dan mineral. Terdiri dari buah-buahan dan juga sayuran seperti tomat, ada juga jambu air, dan juga ada pohon jeruk. Ketika memasuki musim panen, warga RW 1 bisa merasakan hasil panennya untuk sekedar dikonsumsi pribadi maupun diolah menjadi makanan maupun minuman sehat. Selain buah-buahan, warga RW 1 juga memiliki hasil panen berupa sayur mayur. Ada bayam, sawi, cesin untuk konsumsi pribadi. Selain itu juga ada tanaman obat-obatan berupa jahe, kunyit, lengkuas, dan berbagai macam obat-obatan. Tanaman ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan olahan jamu yang dapat dikonsumsi oleh warga RW 1 Kelurahan Teluk. Selain tanaman, warga RW 1 juga memiliki peternakan berupa ternak ayam dan juga ternak bebek yang dapat dimanfaatkan telur dan juga dagingnya sebagai sumber protein warga RW 1. Selain sumber protein, kotoran ternak pun dapat diproses menjadi pupuk kompos. Ada pula perikanan berupa lele sebagai tambahan sumber protein untuk warga RW 1. Warga RW 1 juga memiliki taman yang terdiri dari berbagai macam tumbuhan, baik tumbuhan sayuran, buah-buahan, tanaman hias, maupun tanaman obat-obatan. Teknik budidaya yang dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, ada yang menanam langsung di tanah, ada pula yang memanfaatkan kaleng bekas, botol bekas, maupun polybag. Selain itu juga teknik budidaya yang dilakukan yaitu dengan vertikultur atau budidaya pertanian yang dilakukan secara vertikal atau bertingkat. Selain itu juga kami menggunakan teknik hidroponik untuk menanam tanaman sawi dan juga daun mint.
Teknik budidaya ramah lingkungan dilakukan dengan memanfaatkan sampah rumah tangga yang diolah menjadi kompos dan pupuk organik cair serta pestisida nabati. Selain itu, untuk mengatasi produk olahan yang berlebihan saat panen, maka RW 1 telah membuat berbagai macam olahan. Yang pertama adalah sambal cabai, yang kedua jamur kunyit asam, penguat imun, dan beras kencur. Di RW 1 juga telah berdiri dan beroperasi bank sampah sebagai upaya meningkatkan perekonomian warga RW 1. Cara pembuatan beras kencur. Siapkan bahan kencur 50 gram, beras 100 gram, daun pandan cukup 3 lembar, lalu gula aren, dan air secukupnya. Setelah bahan sudah disediakan, lalu jangan lupa untuk parut kencur terlebih dahulu. Nah, taruh di wadah. Setelah itu kita sangrai beras yang sudah disediakan sampai kekuningan, lalu angkat dan jangan lupa dihaluskan dengan menggunakan blender. Nah, kita tunggu ya. Nah, ini dia hasilnya. Setelah itu, jangan lupa untuk mencampurkan kedua bahan tersebut ke dalam air yang sudah mendidih dan tambahkan 3 lembar daun pandan agar lebih wangi. Nah, kita tunggu beberapa saat. Jangan lupa tambahkan gula aren. Nah, jadi deh. Selamat mencoba.